A few moments later. Halo semuanya, nama aku Aida Firdania. Nama aku Amanda Kalista Aurora. Dan ini teman aku. Halo semuanya, saya Fahri Ahyana. Halo semuanya, saya Termina Uliawiawan. Halo semuanya, aku Siva Kamera Rumah. Aku Septiana Putri Ramadanti. Dan kita dari kelompok 2. Kalian tahu nggak sih pertama kali kerajaan Sriwijaya ditemukan? Kalau kalian nggak tahu, simak penjelasan berikut ini. Ada sebuah kemaharajaan adidaya bersinar di bumi Sumatera pada abad ke-7. Penguasanya kerap menebar ancaman dan disertai kutukan yang salah satunya dipahat pada tahun 686 Masehi. Yang sekarang kita kenal sebagai Prasasti Batu Kapur. Namun, nyaris 1 milenium semenjak runtuhannya tak seorang pun mengingat kemaharajaan ini. Pada akhirnya, pada tahun 1982, Belanda menemukan prasasti Kota Kapur. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan terbentuk pada tahun 682 Masehi. Bukti kuat kerajaan Sriwijaya ini terbentuk karena ditemukannya kedudukan bukit pada tahun 1920. Prasasti ini menyebutkan bahwa Dapunta Hyang Sriwijaya Nasa memimpin ekspedisi ini untuk menaklukkan beberapa wilayah dan juga mendirikan kerajaan Sriwijaya. Kalian tahu nggak sih, raja apa saja yang pernah memerintah pada kerajaan Sriwijaya? Yang pertama adalah raja pertama di kerajaan Sriwijaya yang bernama Dapunta Hyang Sriwijaya Nasa Memeri. Yang kedua, Indrawarman. Yang ketiga, Rudra Widrama. Yang keempat, Sang Ramananjaya. Yang kelima, Rakai Panangkaran. Yang keenam, Rakai Warak. Yang ketujuh, Damar Setu. Yang kedelapan, Rakai Garung. Yang kesembilan adalah raja yang memerintah pada masa keemasan kerajaan Sriwijaya yang bernama Raja Balaputradawa. Yang ke-10 Sriwijaya Maharaja. Yang ke-11 Sri Chudamani. Yang ke-12 atau yang terakhir adalah Kertanegara. Nah, kali ini aku mau ngasih tau ke kalian hal apa saja yang membuat kerajaan Sriwijaya menjadi maju. Kalian pasti belum tahu kan? Sini aku kasih tahu. Yang pertama, karena letaknya strategis di tengah jalur perdagangan antara India dan Cina. Yang kedua, karena unggul dalam menjaga keamanan laut di wilayahnya. Yang ketiga, menguasai Selat Malaka dan Selat Bangka. Yang keempat, pembangunan yang terstruktur. Dan yang kelima, hubungan diplomasi dengan negara tetangga. Kalian tahu nggak sih pada masa raja siapa yang membuat kerajaan Sriwijaya mencapai masa puncak keemasan? Raja tersebut adalah Raja Balaputradewa pada masa ke-9 Masehi. Kejayaan kerajaan Sriwijaya didukung oleh beberapa faktor yang membuat kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Faktor-faktor tersebut adalah satu, yang pertama memperluas wilayah kekuasaan di berbagai daerah dan negara seperti Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka, Belitung, Malaysia, Singapura, hingga Thailand Selatan. Yang kedua, membangun armada laut yang kuat sehingga jalur penyaluran dan jalur perdagangan menjadi aman. Yang ketiga, menaklukkan jalur perdagangan strategis di Selat Malaka. Selat Malaka merupakan jalur perdagangan yang sangat strategis karena menghubungkan negara Tiongkok dan India yang merupakan pusat perdagangan terbesar di masa itu. Yang keempat, membangun jalur perdagangan ke seluruh wilayah. Kerajaan Sriwijaya tidak hanya A few moments later.
Kerajaan Sriwijaya tidak hanya aktif dalam kontrol wilayah, tetapi juga aktif memperluas jaringan perdagangan ke berbagai daerah seperti Tiongkok dan juga India. Yang kelima, membangun kuil-kuil megah. Raja Balaputra Dewa mendukung pembangunan kuil-kuil Buddha di wilayah kekuasaan Sriwijaya. Hal itu membuat kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat kebudayaan dan pelajaran agama Buddha yang terkenal di dunia. Yang terakhir, yang keenam, yaitu mendorong penyebaran ajaran agama Buddha ke berbagai wilayah. Kalian tahu gak sih apa yang membuat kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran ataupun kehancuran? Hal itu karena terdapat beberapa faktor. Faktor yang pertama karena adanya pertempuran ataupun peperangan antara kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Chola pada abad ke-11. Lalu yang kedua, hal itu karena mulainya kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Sriwijaya melepaskan diri dari kerajaan Sriwijaya. Hal itu karena militer Sriwijaya mulai melemah. Yang ketiga itu adalah perdagangan antara kerajaan Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan lainnya, sehingga ekonomi kerajaan Sriwijaya menurun. Lalu yang keempat, lahirnya kerajaan-kerajaan lokal seperti Dharmasraya dan juga kerajaan Majapahit, sehingga kerajaan Sriwijaya pun menghilang. Kalian mau tahu nggak peninggalan-peninggalan kerajaan Sriwijaya itu apa aja? Nah, yang pertama ada prasasti Ligor, ditemukan di Ligor, Thailand. Yang kedua ada prasasti Kota Kapur, ditemukan di Bangka. Yang ketiga ada prasasti Talangtuo, ditemukan di Palembang. Yang keempat ada prasasti Palaspasemah, ditemukan di Sumatera Selatan. Yang kelima ada prasasti Kedukan Bukit, ditemukan di dekat Palembang. Yang keenam ada prasasti Telaga Batu, ditemukan di Sumatera. Yang ketujuh ada prasasti Palaspasaima, dan yang kedelapan ada prasasti Karangbrahi, ditemukan di Sumatera. Kerajaan Sriwijaya juga meninggalkan peninggalan berupa candi loh. Yang pertama ada Candi Muara Takus, yang kedua ada Candi Muaro Jambi, yang ketiga ada Wanu Sriwijaya, yang keempat ada situs Bingin Jungut, yang kelima ada situs Karanganyar, yang keenam ada situs Tingkap. Jadi kesimpulannya adalah kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang sangat besar hingga sangat luas dan sangat berpengaruh di Asia Tenggara pada abad ke-7 hingga abad ke-13. Kerajaan tersebut pun merupakan kerajaan maritim terbesar pada masanya, memiliki ekonomi yang sangat besar. Hal itu karena kerajaan tersebut menguasai Selat Malaka yang dimana menjadi jalur utama perdagangan internasional pada masanya. Dan juga kerajaan tersebut merupakan faktor utama yang dimana memperluas agama Buddha di Asia Tenggara. Juga kenapa sih kerajaan tersebut bisa hancur? Hal itu karena terjadinya pertempuran antara kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Chola pada abad ke-11, dan juga terciptanya kerajaan-kerajaan lokal seperti Dharmaraya dan juga kerajaan Majapahit. Hal itulah yang menyebabkan kerajaan Sriwijaya menjadi hilang.